Pemirsa, indeks harga saham gabungan belum berhasil menguat semenjak pembukaan perdagangan sampai penutupan perdagangan di sesi 1 hari ini. Apa saja yang menjadi faktor yang membuat IHSG belum berhasil menguat dan apakah arah pergerakannya bisa berbalik menguat di sesi kedua nanti? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia untuk informasi selengkapnya. Jessica, apa yang menyebabkan IHSG masih melemah sepanjang hari ini dan apakah masih ada kemungkinan penguatan di sesi kedua nanti, Jessica? Mercy, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan selama perdagangan sesi 1 betul sekali berada di teritori negatif dan hingga perdagangan sesi kedua nanti pun masih diprediksi akan terkonsolidasi dan cenderung melemah. Untuk penutupan perdagangan sesi 1 hari ini turunnya 0,33% di level 6.784 dengan trading value atau nilai transaksi yang berada di kisaran 5 triliun. Kalau kami pantau pergerakan indeks harga saham gabungan secara top losers dari LQ45 yang memimpin pelemahan pada siang hari ini. Yang pertama adalah saham Elang Mahkota yang turunnya 2,7%, kemudian ada Kalbe Farma yang juga melemah 0,95%, Astra International yang terkoreksi 2,47%, Unilever Indonesia yang turun 1,68% dan Adaro Energy yang juga ikut dalam top losers LQ45 dan ditutup melemah 0,69% pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Untuk perdagangan indeks harga saham gabungan memang masih dipengaruhi para investor yang wait and see karena nanti malam akan ada pertemuan antara Gubernur The Fed Jerome Powell dengan Kongres Amerika Serikat. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana The Fed akan mengambil keputusan suku bunga acuannya untuk bulan Maret 2023 dan juga pandangan The Fed terkait pertumbuhan ekonomi di Amerika dan juga secara global. Dan sejalan menunggu adanya pertemuan dari Jerome Powell dan juga Kongres di Amerika Serikat nanti malam dan besok, para investor saat ini juga masih wait and see. Ini pada data ketenaga kerjaan non-farm payroll di Amerika Serikat yang akan dirilis pada Jumat mendatang. Dan kalau kita berkaca, pada bulan Januari memang terjadi peningkatan penambahan pekerjaan sebanyak 517.000 penambahan pekerjaan. Dan untuk bulan Februari diprediksi juga masih ada peningkatan. Dan dengan adanya data ketenaga kerjaan non-farm payrolls ini akan memberikan arah bagi The Fed di bulan Maret ini apakah akan agresif atau akan lebih dovish untuk menaikkan suku bunga acuannya. Dan melihat dengan adanya perkiraan kalau non-farm payrolls untuk bulan Februari ini akan meningkat, maka para investor mempricing saat ini kisaran suku bunga The Fed setidaknya akan ada di rentang 4 hingga 5% untuk tahun 2023. Kemudian Mercy, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan tidak banyak dipengaruhi dengan adanya sentimen dari dalam negeri yang mana Bank Indonesia sudah merilis terkait dengan cadangan devisa untuk bulan Februari 2023. Untuk cadangan devisa pada bulan Februari ini naik dibandingkan bulan Januari. Di bulan Februari posisinya di level 140,3 miliar dolar Amerika Serikat atau ini lebih tinggi dibandingkan Januari yang posisinya berada di level 139,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kita juga lihat bagaimana perkembangan indeks harga saham gabungan selama perdagangan sesi 1 ini tidak sejalan dengan pergerakan bursa secara regional. Karena pada siang hari ini kami pantau pergerakan bursa regional justru semuanya berada di teritori positif. Yang pertama kami pantau untuk pergerakan Nikkei yang pada siang hari ini menguat 0,3%. Kemudian ada Hang Seng yang naik 0,6% dan juga Straits Times yang menguat 0,49%. Untuk pergerakan bursa secara regional, ini dipengaruhi dua sentimen. Yang pertama terkait respon para investor, terutama yang ada di regional, ini terhadap target pertumbuhan ekonomi di Tiongkok yang diprediksi akan mencapai 5% untuk tahun 2023 ini. Sehingga ini menjadi respon positif bagi para investor kalau melihat adanya pertumbuhan permintaan nantinya dari Tiongkok, dan ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di regional. Dan sentimen kedua baru saja dirilis, ini dari Korea Selatan terkait inflasinya secara tahunan untuk bulan Februari 2023 ini mencatatkan
angka yang mulai melandai. Kalau posisi di bulan Januari posisinya di level 5,2% secara tahunannya, untuk bulan Februari berada di level 4,8% secara tahunannya. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan justru tidak banyak dipengaruhi sentimen regional dan juga sentimen dalam negeri, namun lebih banyak tertekan dengan adanya investor yang masih wait and see pada pertemuan Kongres di Amerika Serikat nanti malam, dan juga bagaimana data ketenagakerjaan di Amerika Serikat yang akan dirilis pada akhir pekan ini. Maka dari itu, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, analis memprediksi hingga perdagangan sesi kedua nanti masih akan bergerak melemah, Mercy. Setidaknya akan ada di rentang 6.800 hingga 6.850. Mercy. Ya, Jessica, pelaku pasar masih wait and see pidato Jerome Powell di hadapan Kongres nanti malam. Ini bagaimana dampaknya pada nilai tukar rupiah dan juga harga-harga komoditas? Mercy, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada siang hari ini juga kembali mencatatkan pelemahan. Kalau tadi pagi pelemahannya 0,1 hingga 0,2, saat ini ditutup turun 0,3%, posisinya berada di level 15.356. Selain wait and see pada data ketenagakerjaan yang akan dirilis pada akhir pekan ini, para investor juga menunggu beberapa data ekonomi dari Amerika Serikat. Yang pertama, ini terkait dengan data durable goods order dan juga factory order, yang mana dengan melihat data kedua ini akan menunjukkan bagaimana perekonomian Amerika Serikat saat ini, sehingga ini juga akan memberi petunjuk atau arah ini bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan di bulan Maret 2023 ini. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah pun pada hari ini diprediksi masih akan melemah. Setidaknya akan ada di level 15.250 hingga di kisaran 15.350. Sedangkan untuk pergerakan harga komoditas pada siang hari ini juga pergerakannya cukup mix. Yang pertama kami pantau untuk pergerakan adanya harga emas, COMEX Gold masih mencatatkan pelemahan 0,08%, posisinya di level $1.853 per troy ounce-nya. Sedangkan emas antam ini pergerakannya justru menguat 0,8% di level Rp1.033.000 per gramnya. Dan kalau kami pantau untuk pergerakan harga minyak mentah dunia pada siang hari ini sudah kembali mencatatkan penguatan setelah kemarin ini terkoreksi cukup dalam. Pada siang hari ini untuk minyak mentah WTI menguatnya 0,25% di level $80 per barrelnya, sedangkan Brent posisinya menguat 0,27% ke level $86 per barrelnya. Dan kita akan pantau, Mercy, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah dan juga sejumlah harga komoditas, karena masih banyak sekali data yang ditunggu oleh para investor hingga perdagangan sesi kedua nanti. Mercy. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.